Hukum tidak tegak selalu, sekali tegak sekali runtuh, di sana berdiri, di sini rubuh. Tugas kita ialah tegakkan ketika runtuh, berdirikan ketika rubuh. Profesor Erman Raja Gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore kepada teman-teman semua, serta kepada dosen pengampu mata kuliah Kriminologi, Bapak Heri Firmansyah, SH, MH, MHum, MPA. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Malvin Arso, untuk menjelaskan lebih dalam dan lebih lanjut mengenai kriminologi itu sendiri sebagian dari mata kuliah dan ujian tengah semester. Hmm. Jadi kriminologi sendiri berasal dari kata krimen dan juga logos. Sedangkan apa yang kita ketahui sebagai krimen ialah kejahatan. Dan logos merupakan arti daripada ilmu pengetahuan. Di mana kriminologi itu sendiri, jika kita melihat dari makna katanya, maka mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan. Pengertian secara harfiah tersebut memberikan kita suatu pengertian yang sempit dan juga bahkan terkadang memberikan kita rumusan yang lebih mengerucut namun tidak tepat. Karena kriminologi itu sendiri tidak hanya berbicara mengenai kejahatan dan juga sebab-sebabnya, melainkan juga berbicara mengenai sebab-sebab fenomena sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Sutherland dan juga Crazy bahwa criminology is the body of knowledge regarding crimes as a social phenomenon. Pada slide ini kita melihat bahwa kriminologi merupakan ilmu meta science dalam berjalannya inklusivitas hukum pidana. Kriminologi akan menemukan pemahaman tentang fenomena, sebab terjadi kejahatan, dan upaya yang akan dapat menanggulangi fenomena kejahatan tersebut. Sehingga diharapkan ilmu kriminologi dapat mengurangi angka kejahatan serta laju perkembangannya pada masyarakat. Hal ini pun nanti sejatinya akan selaras dengan tujuan yang pernah diungkapkan oleh antropolog dari Prancis yang bernama Paul Topinac, bahwa kriminologi adalah cabang ilmu yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, yakni krimen dan logos. Tanpa bantuan cabang ilmu dan profesi penunjang lainnya seperti psikiater, sarjana hukum, insinyur, dan lainnya, yang akan diberatkannya sebagai countries atau konsep daripada negara itu sendiri. Namun pendapat ini dibantah dan ditantang kembali oleh Van Bemelen, di mana ia menyatakan bahwa tidak ada satupun ragam ilmu di dunia ini yang dapat berdiri sendiri. Sehingga menurutnya kriminologi is a true king. Atau yang dapat kita artikan bahwa kriminologi merupakan rajanya, sedangkan ilmu-ilmu lain merupakan negara-negara ataupun daerah kekuasaan yang dikuasai oleh raja ini. Nah, dalam pandangan Thorsten Stellin, kriminologi itu tidak dapat berdiri sendiri. Mengapa? Karena tentu dalam menemukan relativitas yang berkaitan dengan sebab-sebab kausalitas kejahatan, maka diperlukan ilmu lainnya seperti misalnya psikologi dan juga sarjana hukum yang lebih memahami daripada segi yuridis yang berlaku. Dapat 7 syarat kategorisasi kejahatan. Nah, yakni yang pertama, sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan, maka harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata yang timbulkan berupa bentuk kerugian. Yang kedua, kerugian yang timbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh undang-undang dan secara jelas tercantum dalam hukum pidana. Yang ketiga, harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut. Yang keempat, dalam melakukan perbuatan tersebut harus terdapat maksud jahat atau mens rea. Mens rea sendiri merupakan maksud jahat yang mungkin dimiliki oleh setiap orang dengan secara sadar melakukan suatu bentuk kejahatan, sehingga akan disebut sebagai maksud jahat. Nah, kebalikannya terdapat actus reus yang akan kita jelaskan nanti lebih dalam. Nah, kemudian yang kelima, terdapat hubungan antara perilaku dengan mens rea itu sendiri. Bagaimana perilaku yang ditimbulkan atau dilakukan oleh pelaku harus mengandung unsur dan niat jahat. Kemudian keenam, harus ada hubungan kausal antara kerugian dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri tanpa unsur paksaan oleh orang lain. Dan yang ketujuh, harus ada pidana terhadap perbuatan tersebut yang ditetapkan oleh undang-undang, sebagaimana dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Maka teman-teman, jika kita melihat secara saksama pada 7 syarat ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat Sutherland dan Creasy lebih mengerucut terhadap syarat-syarat kategorisasi kejahatan jika kita tinjau dari sudut pandang hukum pidana itu sendiri. Berbeda dengan 7 syarat kategorisasi kejahatan yang dikatakan oleh Herman Mannheim. Nah,
Dia sederhana, yakni hanya dua. Yang pertama, perbedaan pendapat yang terjadi tidak berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan alat-alat perlengkapan. Nah, negara tetap berkaitan dengan perbuatan yang bersifat antisosial yang dirumuskan dalam suatu hukum pidana. Yang kedua, pengaturan semua bentuk tingkah laku dalam hukum pidana merupakan suatu asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena kita tetap memerlukan data faktual. Oleh karena itu, kriminologi harus mengadakan penelitian tentang bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi objek yang akan bertentangan. Hal ini berarti apa? Hal ini berarti para kriminolog tidak terkait pada asas nullum crimen sine poena legali, atau yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana jika tidak terdapat dalam konteks hukum pidana, dan harus mengemukakan fakta-fakta yang diperlukan oleh pembentuk undang-undang dalam rangka pembaharuan revitalisasi hukum pidana itu sendiri. Nah, dapat perbedaan antara aliran klasik dengan aliran positif. Nah, dalam aliran klasik yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan aliran positif yang diutarakan oleh Ramroso, terdapat perbedaan pandang secara kultural. Hal ini berarti apa? Berarti hal ini dapat kita lihat pada yang pertama, aliran klasik tidak dapat menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Yang kedua, aliran klasik cenderung untuk menempatkan pidana sebagai satu-satunya jalan keluar dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah disepakati oleh masyarakat melalui norma dan juga melalui hukum itu sendiri. Yang ketiga, aliran klasik akan lebih relevan dengan perkembangan hukum pidana, sedangkan konsep-konsep aliran positif relevan bagi perkembangan studi kejahatan atau studi kriminologi itu sendiri. Dan yang keempat, aliran klasik menerima sepenuhnya definisi kejahatan dari segi hukum, sedangkan aliran positif menolak dan menerima definisi kejahatan dari segi psikologi. Nah, berarti sudah jelas teman-teman, bahwa aliran klasik ini akan lebih menekankan terhadap aspek hukum, sedangkan aliran positif akan lebih menekankan terhadap aspek psikologi. Nah, kemudian terdapat ciri-ciri pelaku kejahatan menurut Lambrosco dan William Sheldon. Menurut Lambrosco, ia pernah memuat 13 karakteristik atau ciri seseorang yang paling memungkinkan untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti misalnya ketidaksimetrisan bentuk wajah atau kepala, telinga yang lebar seperti telinga kera, bibir yang lebar, dagu yang mundur ke belakang, dan hidung yang melincir, serta tulang pipi yang menonjol. Hal ini menurut Lambrosco akan memperkuat teori karakteristik ciri seseorang bahwa mungkin nih orang ini mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk melakukan tindak kejahatan dalam masyarakat. Sedangkan Sheldon mendefinisikan hal ini melalui somatotype atau bentuk tubuh seseorang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Yang pertama, terdapat ectomorph, yakni bentuk tubuh yang cenderung kurus dan juga tinggi. Ya, orang dengan bentuk tubuh ini akan cenderung lebih introvert dan juga berbeda dibanding masyarakat atau orang lainnya. Kemudian yang kedua, terdapat endomorph, yakni bentuk tubuh yang lebih bulat dan juga lebih berat, cenderung ceria dan mudah bergaul sesuai dengan stigmatis pada konteks masyarakat, jika dikatakan menurut William Sheldon. Serta yang terakhir, terdapat mesomorph, yakni bentuk tubuh yang ideal, bentuk tubuh yang diangankan, dan juga bentuk tubuh yang merotot, yakni orang ini dikatakan cenderung lebih petualang dan juga agresif. Namun, semua ini dapat terbantahkan dalam teori pelaku kejahatan kriminoloid, di mana semua ciri dan karakteristik tersebut tidak nampak dalam diri pelaku, tetapi susunan mental dan emosional pelaku tidak stabil sehingga mereka dapat melakukan tindakan yang mungkin dikatakan sebagai suatu tindakan yang keji, kejam, dan juga jahat. Nah, ciri-ciri ini jika pada masa lalu mungkin dipercaya oleh masyarakat, namun jika kita berkaca pada konteks zaman modern seperti sekarang, maka kita seharusnya paham bahwa karakteristik dan bentuk ciri-ciri ini tidak dapat mendefinisikan seseorang, apakah potensi kejahatannya tinggi ataupun potensi kejahatan rendah, itu tidak dapat kita atur karena tubuh itu sendiri merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, namun yang menarik adalah terdapat fakta bahwa baik Lambrosco dan Sheldon, mereka mempercayai bahwa terdapat manusia yang mungkin dari awal, dari lahir, dia yang punya bakat untuk menjadi jahat daripada sepertiga kalangan penjahat. Nah, yang kedua juga terdapat kalangan orang yang mungkin dari awal, dari lahir tidak jahat, namun karena pengaruh faktor lingkungan dan pengaruh faktor di sekitarnya, ia berubah dan bertumbuh menjadi orang yang cenderung lebih kejam dan jahat. Nah, kemudian terdapat hipotesa kejahatan. Nah, yang pertama, jika kita melihat mengenai hipotesa ataupun
um, hipotesa itu sendiri adalah suatu penilaian atau konklusi yang dapat kita ambil dari fakta-fakta faktual yang ada, merupakan dugaan awal lah sebut istilahnya. Yang pertama, mengenai jenis kejahatan dengan kekerasan diidentifikasi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama pencurian dengan kekerasan, yang kedua pembunuhan, yang ketiga pemerkosaan, yang keempat penculikan, dan yang kelima pemerasan, serta yang keenam ada terdapat penganiayaan. Yang kedua, model kejahatan dengan kekerasan yang paling menonjol adalah pencurian kendaraan bermotor atau ranmor daripada istilah kepolisian dan pemerasan serta penculikan. Yang ketiga, sekalipun kejahatan kekerasan ini pada umumnya merupakan monopoli kaum pria, namun data yang ada di DKI Jakarta pada tahun 1980 hingga 1984 menunjukkan pula peranan kaum wanita. Peranan kaum wanita sangat menonjol terutama dalam kejahatan penjamretan, pencurian motor, pembunuhan, dan juga penganiayaan berat kepada kaum pria dan juga kaum wanita lainnya. Yang keempat, jumlah pelaku yang tidak memiliki pekerjaan ternyata 2 kali lipat daripada jumlah pelaku yang memiliki pekerjaan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pengangguran, kekuasaan, serta angka kemiskinan merupakan 3 faktor utama yang tidak dapat terelakkan, menunjukkan bahwa mereka menjadi sebab sebab muasal utama atas faktor timbulnya kejahatan itu sendiri pada diri masyarakat. Yang keempat, yang kelima maaf, usia pelaku terbanyak bervariasi antara usia serendah-rendahnya 15 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun. Dengan catatan, usia antara 15 hingga 24 merupakan mayoritas daripada pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Dan yang keenam, seriousness increases, frequency the occurrence of this diminishes. Atau derajat keseriusan suatu kejahatan meningkat jika frekuensi kejahatan menurun. Nah, hal ini pun berlaku sebaliknya pada ruang lingkup masyarakat, teman-teman. Bahwa semakin sering terjadi frekuensi kejahatan, maka tingkat keseriusan kejahatan juga akan semakin menurun. Sepertinya saya rasa sudah cukup untuk presentasi kita mengenai ujian tengah semester atas kriminologi hari ini. Saya Malafin Nasrul memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan, baik dalam bentuk kata maupun istilah yang tidak saya sengaja tentunya. Semoga teman-teman dimanapun Anda berada dan juga Bapak Heri Firmansyah yang sedang menonton video ini terus diberikan kesehatan dan juga tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas hari hidupnya setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.